Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Andriani Putri dari kelas Farmasi 4D Stikas Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis kimia bahan makanan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ruswanto MSI. Nah, sebelum ke pemanis, teknologi pengolahan makanan ini berkembang cukup pesat termasuk di Indonesia ini. Nah, untuk memperoleh produk olahan makanan atau minuman yang bercita rasa lezat, berpenampilan menarik, tahan lama, ini dapat digunakan berbagai bahan pendukung yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan bukan merupakan bahan utama. Itu disebut dengan bahan tambahan makanan. Nah, di antara bahan tambahan makanan ini salah satunya adalah pemanis. Nah, apa sih itu pemanis? Jadi pemanis ini merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 235, pemanis ini termasuk ke dalam bahan tambahan kimia selain zat lain seperti antioksidan, pemutih, pengawet, pewarna, dan lain-lain. Nah, adapun macam-macam dari pemanis makanan itu yang pertama ada pemanis berdasarkan sumbernya yang terdiri dari pemanis alami dan pemanis buatan. Kemudian pemanis berdasarkan sumbangan energinya itu terdiri dari pemanis nutritif dan pemanis non-nutritif. Untuk pemanis berdasarkan sumbernya itu yang pertama pemanis alami. Nah, pemanis alami ini adalah pemanis yang terdapat di bahan alam meskipun prosesnya itu secara sintetik atau fermentasi. Sedangkan pemanis buatan yaitu pemanis yang diproses secara kimiawi dan senyawa tersebut tidak terdapat di alam. Untuk contoh pemanis alami dan buatan ini ada beberapa. Nah, yang pertama itu untuk pemanis alami diantaranya ada galaktosa, laktitol, manitol, silitol, sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Sedangkan pemanis buatan itu diantaranya ada aspartam, sakarin, siklamat, sukade, silitol, neotam, dan sukralosa. Selanjutnya pemanis berdasarkan sumbangan energinya. Yang pertama itu ada pemanis nutritif. Apa sih itu pemanis nutritif? Nah, pemanis nutritif ini adalah pemanis yang dapat dicerna oleh tubuh sehingga menghasilkan energi atau kalori bagi tubuh. Pemanis nutritif ini juga biasa disebut juga dengan caloric sweeteners atau sugars. Nah, berdasarkan jenisnya, pemanis nutritif ini dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu pemanis berdasarkan asalnya, dan yang kedua itu pemanis berdasarkan struktur kimianya. Untuk pemanis berdasarkan asalnya itu merupakan pemanis yang berasal dari alam. Contohnya itu seperti gula tebu atau gula pasir, gula aren atau merah, madu, dan lain-lain. Sedangkan pemanis berdasarkan struktur kimianya itu ada monosakarida, diantaranya itu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian disakarida itu diantaranya sukrosa atau sakarosa, laktosa, dan maltosa. Yang kedua ada pemanis non-nutritif. Nah, pemanis non-nutritif ini adalah pemanis pengganti gula atau pemanis buatan yang tidak menghasilkan kalori dan tidak mempengaruhi kadar gula dalam darah. Nah, contoh pemanis dari jenis ini itu diantaranya ada sukralosa, aspartam, asesulfam K, dan lain-lain. Nah, oke, selanjutnya di sini juga saya akan membahas analisis dari pemanis natrium siklamat. Nah, sebelumnya siklamat ini merupakan pemanis yang bersifat mudah larut dalam air dan tahan terhadap panas. Berbeda dengan sakarin yang memiliki rasa manis dengan rasa pahit. Siklamat ini hanya berasa manis tanpa adanya rasa pahit. Nah, siklamat ini memiliki tingkat kemanisan 30 kali lebih besar daripada sukrosa. Nah, siklamat ini juga biasanya digunakan dalam bentuk garam seperti natrium siklamat. Untuk metode analisisnya, ini untuk pemanis natrium siklamat ini bisa dilakukan dengan analisa kualitatif atau dengan analisa kuantitatif. Nah, analisa kualitatif ini yang pertama itu bisa dilakukan dengan reaksi kimia, yaitu reaksi warna dan reaksi pengendapan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan uji mikrokristal, yaitu uji kristal dengan sublimasi dan hasil ekstraksi tarikan ether. Sedangkan metode analisis dengan analisis kuantitatif ini dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri tipis
atau bisa juga dilakukan dengan metode titrasi dan juga metode gravimetri sesuai dengan BPOM. Tapi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini tuh hanya reaksi warna dan pengendapan untuk uji kualitatifnya, sedangkan untuk analisa kuantitatifnya itu hanya akan membahas metode spektrofotometri UV-Vis. Nah, untuk analisis kualitatif siklamat dengan reaksi warna itu dapat dilakukan dengan cara pada 10 mg sampel hasil dari ekstraksi ini ditambahkan 5 ml larutan asam klorida pekat, kemudian ditambahkan 2 ml barium klorida 10%, kemudian dibiarkan selama 30 menit saring dengan kertas saring, lalu ditambahkan 10 ml natrium nitrit 10%, maka akan terjadi endapan putih yang menandakan bahwa dalam sampel tersebut itu terkandung adanya siklamat. Selanjutnya, untuk analisis kualitatif siklamat dengan reaksi pengendapan. Nah, caranya itu yang pertama, sebanyak 100 ml sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan arang aktif hingga larut, disaring dengan kertas Wetman 42, kemudian ditambahkan 10 ml larutan asam klorida 10% dan 10 ml larutan barium klorida 10%, kemudian didiamkan selama 30 menit dan saring kembali dengan kertas saring Wetman 42 dan ditambahkan 10 ml larutan natrium nitrit 10%. Selanjutnya, hasil reaksi dipanaskan di atas hot plate dan ditunggu sampai 20-30 menit setelah dipanaskan. Kemudian barulah dapat diamati. Nah, apabila terdapat endapan putih, maka sampel tersebut positif mengandung adanya siklamat. Selanjutnya, analisis kuantitatif dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara dipipetlah 25 ml larutan sampel, kemudian masukkan ke dalam colong pisah, tambahkan larutan NaOH 10N sampai pH 12. Masukkan 20 ml kloroform, kocok, pisahkan kloroform dan masukkan ke dalam lampu ukur 50 ml. Kemudian tambahkan 10 ml larutan P-benzoquinone 0,3% dalam etanol absolut. Selanjutnya, panaskan pada suhu 600 derajat Celcius selama 2 jam, memakai penangas air dan terlindung dari cahaya matahari. Kemudian dinginkan, encerkan dengan kloroform sampai 50 ml. Ukur serapan pada panjang gelombang maksimum siklamat. Nah, kadar siklamat ini didapatkan berdasarkan pengukuran serapan 2 sikloheksilamin 1,4 benzoquinone pada panjang gelombang maksimum siklamat yaitu 510 nm. Nah, ini digunakan hasil tersebut itu digunakan untuk pembuatan kurva kalibrasi dan penetapan kadar siklamat dalam sampel yang dianalisa. Selanjutnya di sini ada keunggulan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Itu yang pertama sensitif. Kemudian metode tersebut juga dapat mengukur sampel yang pada konsentrasi yang kecil. Juga volume sampel yang diukur juga kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pemanis aspartam. Pemanis aspartam ini merupakan pemanis buatan yang memiliki nilai kalori lebih rendah dibandingkan pemanis lainnya. Misalnya, seperti siklamat, laktosa, sakarin, fruktosa, dan maltosa. Nah, tetapi aspartam ini memiliki kalori yang rendah, tetapi aspartam juga mempunyai rasa 200 kali lebih manis dari sukrosa. Selanjutnya, untuk metode analisis dari pemanis aspartam ini, untuk analisis kualitatifnya itu bisa dilakukan dengan kromatografi. Pada umumnya ini dilakukan dengan metode kromatografi. Nah, yang pertama itu bisa dilakukan dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Kemudian bisa juga dengan kromatografi gas, kromatografi kertas, atau dengan kromatografi lapis tipis. Nah, untuk analisis kuantitatifnya itu dapat dilakukan dengan metode-metode seperti ekstraksi, metode gravimetri, atau dengan metode titrasi. Nah, yang akan saya bahas di sini itu metode analisis pemanis aspartam menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nah, selanjutnya untuk analisis kualitatif aspartam dengan metode KCKT ini, untuk panjang gelombang aspartam itu sendiri adalah 258 nm. Kemudian dilakukan analisa
aspartam. Nah, analisa aspartam ini dilakukan dengan menggunakan KCKT pada panjang gelombang 263 nm, laju alir 1 mili per menit, pH buffer fosfat 6,2, dan fasa gerak menggunakan metanol dan buffer fosfat dengan perbandingan 20:80, dan juga menggunakan kolom ODSC 18. Adapun keunggulan menggunakan metode KCKT ini itu yang pertama, yaitu dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian daya pisahnya pun baik. Kemudian penyiapan sampel juga mudah dan dapat juga dihubungkan dengan detektor yang sesuai. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.